Mukadimah kedua, di dalam tasawuf, keadaan manusia yang ingin atau yang selalu ingat kepada Allah, yang ingin wusul, itu terbagi dua secara umum. Satu disebut makom tafriqoh, dua disebut makom jama'. Satu makom tafriqoh, dua makom jama'. Jadi orang itu kan punya makom-makom nih. Ini yang mau ke Allah ya. Dalam pengertian apa? Tauhidnya sudah selesai, fikihnya sudah selesai. Ini perkara-perkaranya sudah selesai. Dia tinggal berjalan kepada Allah. Dalam pengertian tinggal mengamalkan ilmunya. Nanti manusia terbagi dua. Ada yang makom tafriqoh, ada yang makom jama'. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu makom tafriqoh yang dia lihat adalah perbuatan Allah. Itu makom tafriqoh. Makanya lihat langit, dia bilang langit. Dia kena musibah, dia bilang saya kena musibah. Kemudian dia dapat rezeki, dia bilang saya dapat rezeki. Dia sakit, dia bilang saya sakit. Yang seperti itu makomnya makom apa? Makom tafriqoh. Makom tafriqoh. Nah, kalau dia itu melihat kemanapun yang diingatnya Allah, lihat atas yang diingat Allah, lihat bawah yang diingat Allah, kena sakit yang diingat Allah. Jadi si sakit ini sudah tidak terlihat. Ini keadaan hati ini mah, keadaan hati. Nah, yang seperti ini nanti disebut makomnya makom apa? Makom jama'. Kalau makanya jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi begini, makom terpisah dan makom menyatu. Jadi yang satu terpisah dari Allah, yang satu menyatu dengan Allah. Nah itu udah sesatu dan nanti cara memahami orangnya jadi beda begitu. Padahal ini sedang menjelaskan apa? Makom. Paham sampai sini? Nah kira-kira kita itu yang mana? Nah, kita mah mahjub. Kita mah udah di luar itu. Kita mah udah di luar, kita mah mahjub. Kita mah kalau sakitnya sakit, kita mah alah nyeri udah gitu kita mah. Kita mah mahjub. Ya. Ya tong kita lah abi we kitu nya. Teuing di dinya mah. Kita mah rata-rata makomnya mahjub, kita mah gak punya makom. Kita makom. Itu makanya beda. Jadi begini, kalau misalkan ini mah ya kita dapat rezeki itu kita dikasih rezeki begitu sama Allah. Jadi ini tetap yang dilihatnya tetap Allah. Cuman dari segi Allah memberi rezeki. Paham? Nah kita mode walion aja ya. Mode walion nih. Kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari selalu melihat, oh ini adalah takdir Allah, oh ini adalah perbuatan Allah. Oh ini adalah ciptaan Allah. Berarti kita itu sedang dalam makom apa? Tafriqoh. Itu tafriqoh. Kita terpisah tuh karena itu dilihat terus. Ini perbuatan Allah, ini Allah memberi rezeki, oh ini Allah memberi musibah, oh ini Allah memberi rezeki. Itu tafriqoh itu. Paham? Nah, kalau kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian setelah bangun tidur lagi, Mbah Surip, itu kita itu udah yang keadaan hati kita itu cuman Allah, cuman gitu aja. Nggak ada yang lain itu, nggak ada yang lain itu udah. Gak sudur di dalam kolbu itu. Itu namanya makom apa? Makom jama'. Ada lah. Masa eduk itu sing lemah husnuzon we. Sing lemah husnuzon. Sah lu gitu. Aya pokoknya mah. Ya, orang seperti itu ada. Jadi dari bangun tidur itu Allah. Nah, nanti orang yang makom jama' terbagi dua.
Ada yang terfitnah, ada yang tidak. Yang terfitnah, dia nanti nggak sholat, nggak puasa. Pokoknya mah kegiatannya itu kayak kegiatan orang gila. Kenapa? Karena dia gila memang. Nah, ini gila. Jadi tidak terjaga. Ya, coba orang kabung bulengan, jelema kabung bulengan. Tergila-gila. Tergila-gila, aku Allah. Sanggup ngapa-ngapain gak tuh? Gak sanggup. Dan apakah keadaan hati seperti itu ada? Ada. Pernah ngelihat gak orang itu tergila-gila sama orang begitu? Ada. Kabung bulengan, kaki geloan gitu ya. Ya, orang seperti itu ada. Bangun tidur, kerjep, langsung si eta inget teh. Enggak ketemu sehari, gundah gulana. Ada orang seperti itu ada. Bucin. Ini jamaknya sama Allah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Kita nggak pernah ketemu, jangan membohongkan gitu. Orang kayak gini, kalau misalkan sudah muncak ya, jadi kabung bulangan anak sudah puncak nih, sudah puncak, sanggup sholat nggak? Nggak bakalan sanggup sholat. Karena keadaan hatinya sedang seperti itu. Makanya orang seperti ini diangkat taklifnya oleh Allah. Karena memang dikelompokkan menjadi orang gila. Cuman bukan orang. Makanya nanti ada kan gila itu tergantung. Orang gila itu dia tidak perlu sholat. Dan kalau dia sembuh tidak harus mengqadha. Apabila gilanya macam ini. Di fikih ada tuh. Kalau gilanya macam ini. Yang terkenal di kita kayak siapa? Kayak Wan Sehan. Terkenal itu. Itu kata orang awam disebutnya majnun. Gila disebutnya. Kata kita pun memang iya, memang majnun. Majnun akluhu. Akalnya tertutup. Cuman majnun dengan apa? Kalau dengan Laila, ya jadi Laila majnun. Kalau sama Allah ya majdub disebutnya itu. Wali majdub, makanya tanya, gilanya gara-gara apa? Kalau gila aja itu gara-gara kebanyakan nanya nomor WA cewek. Itu majnun tolol gitu. Nah, paham sampai sini? Makomnya. Yang kedua tidak terfitnah. Yang tidak terfitnah, dia sama majnun, cuman waktunya sholat dia sholat. Normal, diajak ngobrol, responsif, tapi dia keadaan hatinya tidak merespon. Ini lebih jarang lagi. Yang tadi jarang, yang ini lebih jarang. Ada makom yang lebih tinggi daripada ini, makomnya para rasul, disebutnya jam'ul jam'i. Itu mah di luar jangkauan. Nggak tahu gimana itu mah, nggak bisa ngebayanginnya aja, kita nggak bisa. Rasulullah itu gimana sih keadaan ahwal kolbunya, kita nggak bisa mengidrok itu, mengira-ngirakan nggak bisa, itu terlalu jauh sudah. Nah, karena madarnya, tempat berputarnya sufiyah itu ada pada dua makom, makom tafriqoh dan makom jama', maka yang disebutkan di sini tafriqoh dan jama'. Tafriqoh jama' mau yang manapun itu adalah sifat Allah begitu. Itu teh bahasa kitanya apa? Kabung bulengan tergila-gila oleh sifat Allah, keduanya juga sama. Cuma yang satu dengan sifat af'al, yang satu dengan sifat zat begitu. Jadi kamu tidak akan bisa lepas dari kedua keadaan itu. Tergila-gila dengan sifat af'al atau tergila-gila dengan sifat zat. Ngelihat orang menghina sama kita, kita bilang, ini kan perbuatan Allah, marah nggak tuh? Enggak, orang yang kayak gitu tergila-gila bukan? Tergila-gila dengan apa? Sifat af'alnya Allah. Makanya nggak ada marah di dalam hatinya itu. Lihat suaminya kawin lagi, panku Allah dikawinkan begitu. Assalamualaikum. Jadi madarnya di situ. Nah nanti kalau misalkan ada ya, kita kenal nih satu kita kenal beberapa sufi yang mereka itu sampai pada makom jama'.
Di antaranya siapa? Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia dalam keadaan makom jama' dia mengatakan anallah, aku adalah Allah. Zikirnya itu sudah bukan subhanallah, tapi zikirnya sudah subhani, maha suci aku. Ya. Dia bilang buka baju, ma fi jubbati ilallah. Di dalam jubah saya ini yang ada hanya Allah. Coba yang dengar orang awam, itu bakal gimana kesimpulannya? Bukan orang awam sesat nyebutkan itu. Oh, Al-Hallaj ngaku sebagai Allah. Al-Hallaj bilang Allah ada di sakunya. Maka orang-orang awam ini mengadukan kepada qadhi saat itu. Orang-orang awam mengadukan kepada qadhi saat itu. Sama qadhi saat itu dihukum mati. Karena qadhi menghukumi zohir. Karena zohirnya perkataan ini memang mengkafirkan. Padahal Al-Hallaj ini dalam keadaan majdzub. Dan karena meresahkan masyarakat, meresahkan warga, bukan sekali dua kali kayak gitu, ya akhirnya harus dihukum mati. Maka dua-duanya benar. Al-Hallajnya benar, karena dia dalam keadaan majdzub. Si qadhinya benar, karena dia melihat zahir. Ada perkataan kedua, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan, masyhur perkataannya. Ya. Setiap wali ada tahta qadamayya, ada di bawah telapak kakiku. Ini perkataannya Syekh Abdul Qadir. Orang awam bilangnya apa? Sombong tuh. Kan nggak sampai jauh kayak Al-Hallaj tadi kan? Semua wali berada di bawah telapak kakiku. Padahal itu lagi jadzab. Itu teh bilisanillah. Semua wali itu di bawah kekuasaan Allah, itu bahasanya. Cuman yang keluar dari mulut Syekh Abdul Qadir. Jadi kira-kiranya Syekh Abdul Qadir sombong. Padahal Syekh Abdul Qadir itu mengatakan seperti itu. Sedang dalam keadaan jama'. Nah ini orang-orang Wahabi gak bakalan paham. Yang kayak gini. Makanya cari waliullah dari grup Wahabi. Gak bakalan nemu. Gak bakalan ada. Percayanya juga enggak mereka itu. Iya. Bukan tidak mempelajari, mereka itu mempelajari tasawuf itu, dibaca. Tapi gak sampai. Jangankan sampai, membenarkan pun tidak. Belajar. Baca mereka itu. Oh sufi begini, oh ini Al-Hallaj, tahu mereka itu. Baca. Cuman dianggapnya, mereka itu gak sampai. Jadi gak sampai aja udah. Gak sampai. Nah itu selesai ya.